Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Hanif Al-Qadri kembali bersama Anda dalam ruang virtual untuk mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana prinsip-prinsip yang harus dijalankan oleh seorang leader atau prinsip-prinsip kepemimpinan. Yang jelas kalau kita coba berkaca atau kita coba telusuri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prinsip katanya sederhana, tapi maknanya amat sangat berat. Ini menjadi azas kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, berperilaku dari seseorang. Dan menurut beberapa sumber lain, prinsip ini dinyatakan sebuah pernyataan fundamental, satu pernyataan fundamental atau kebenaran yang bersifat umum maupun individual. Dan ini biasanya dijadikan sebagai dasar berpikir, dasar berpijak oleh seseorang atau sekelompok orang atau sebuah lembaga, sebuah bangsa, menjadi pedoman untuk berpikir dan melakukan sesuatu. Sehingga jelas kita akan bisa lihat bagaimana sebenarnya prinsip-prinsip dalam kepemimpinan seseorang. Artinya ini akan menjadi satu hal yang tidak bisa ditolak. Bahkan prinsip-prinsip ini akan menjadi landasan berpikir, landasan berbuat bagi yang bersangkutan, bahkan bagi lembaga secara keseluruhan, bagi orang-orang yang dipimpinnya. Dan ini pantang dan tidak boleh dilanggar. Namanya prinsip adalah dasar berpikir, sebuah dasar kebenaran. Meski kadang-kala untuk saat ini jangankan persoalan prinsip, persoalan kita dengan urusan dengan Tuhan saja seringkali kita abaikan. Kenapa ini saya jelaskan? Mudah-mudahan ini suatu saat ketika Anda menjadi seorang leader dalam proses menjalankan kepemimpinan Anda harus ingat bahwa segala sesuatu yang bersifat mendasar, bahwa segala sesuatu yang kita sebut sebagai prinsip, ini betul-betul dijadikan pedoman dan tidak boleh dilanggar. Mudah-mudahan Anda salah satu menjadi pemimpin yang diharapkan oleh bangsa ini, oleh lembaga yang banyak. Apalagi lembaga-lembaga pendidikan. Kita butuh orang-orang yang luar biasa, yang memegang kendali, memegang prinsip dalam hidupnya, yang tidak bisa diinjak-injak, atau tidak hanya berupa secara kertas yang tertulis, tetapi sebuah landasan yang dilakukan berdasarkan nurani. Baik teman-teman mahasiswa dan semua Anda yang hari ini ada atau bersama saya dalam mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan. Untuk hari ini saya akan bagi ke Anda yang saya kumpulkan dari sekian banyak. Kemudian ketemulah 10 prinsip. Jadi saya ambil 10 prinsip yang seharusnya mendasari pemikiran, cara berpijak, cara bertindak, cara bekerja seorang leader. 10 prinsip kepemimpinan. Apa saja 10 prinsip yang dimaksud? Yang pertama adalah prinsip kapasitas integratif. Keren. Bahasanya keren, kelihatannya simple, tapi meaningnya ini. Prinsip kapasitas integratif menjadi sangat penting bagi seorang pimpinan, bagi seorang leader. Karena hanya dengan kapasitas yang demikian, administrasi, organisasi, lembaga yang dipimpin, orang-orang yang dipimpin akan bisa digerakkan secara total sistem oleh si leader tadi pada pencapaian tujuan
lembaga secara keseluruhan. Kenapa? Karena integritas itu merupakan tindakan yang konsisten, baik di dalam maupun di luar nilai-nilai batin yang dianut oleh si leader. Pemimpin dengan integritas yang tinggi biasanya sama di dalam maupun di dalam atau di luar batinnya. Nggak ada istilah jaim ketika di luar berbeda dengan apa yang di dalam. Itu munafik namanya. Nah, makanya dalam konteks integritas tinggi antara di dalam dengan apa yang muncul keluar, biasanya tanpa dibuat-buat akan relatif sama. Nah, dalam makna apa? Yang ada di dalam diri individu maupun penampakan dalam proses kinerja, cara berpikir, cara bertindak, cara mengambil keputusan, itu tidak akan berbeda. Dengan begitu, seorang pemimpin seharusnya memiliki kepercayaan dari pengikutnya, dari orang-orang yang dipimpinnya. Karenanya ia harus menampilkan integritas, jujur transaksi, diprediksi reaksi, emosi terkontrol dengan sangat baik, dan tidak mudah marah. Ini indikasi-indikasi yang menunjukkan ciri-ciri dari tindakan konsistensi yang memiliki pemimpin yang memiliki integritas yang tinggi. Nah, integritas tidak serta-merta muncul, itu memang perlu menjadi jiwa, perlu latihan, perlu proses panjang. Artinya ketika Anda suatu saat menjadi seorang pemimpin, maka integritas ini akan mengalir apa adanya dari apa yang Anda bawa, Anda lakukan, Anda yakini, Anda pahami hari ini. Jadi nggak bisa serta-merta muncul besok, lusa, tahun depan, 10 tahun yang akan datang. Ya udah, ketika Anda jadi pemimpin, nggak bisa. Makanya banyak karakter-karakter pemimpin-pemimpin yang muncul sekarang antara di dalam dengan koneksi yang sebenarnya terjadi di luar tidak sama. Banyak pemimpin-pemimpin yang munafik, yang pada tataran pelaksanaannya sebenarnya bertentangan dengan apa yang ada di dalam batinnya. Nah, itu yang kita kunci tadi. Ini adalah prinsip, satu pedoman, satu kejujuran, satu kebenaran yang dijadikan sebagai dasar berpikir, dasar berbicara. Yang kedua namanya adalah kooperatif. Prinsip kooperatif dalam proses kepemimpinan, misalnya kalau untuk lembaga pendidikan seperti sekolah ataupun kampus atau perguruan tinggi. Apakah di fakultas kita menyebutnya dekan, di jurusan kita menyebutnya ketua jurusan atau ketua prodi. Mereka hendaknya mementingkan kooperatif tadi, kerjasama. Dengan siapa? Dengan orang-orang yang dipimpinnya. Tidak ada orang yang menempatkan posisi yang lebih tinggi, yang dianggap lebih terhormat. Tidak ada memilah orang lain. Kerjasama dari level paling tinggi sampai level yang kita anggap paling rendah. Kenapa? Ada yang tinggi disebabkan karena ada yang rendah. Prinsip kooperatif ini menjadi satu bentuk partisipasi yang harus ditingkatkan, menjadi satu bentuk kerjasama yang dinamis, di mana setiap anggota, di mana setiap orang di dalam lembaga itu, di samping bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing, sebenarnya mereka juga punya kepentingan pada masalah yang menyangkut sukses tidaknya pekerjaan mereka, tergantung pada anggota-anggota yang lain. Jadi benar-benar ada sinergi, ada bentuk kepercayaan, ada kondisi di mana kita melangkah bersama. Nah, untuk bisa melangkah bersama hanya perlu kerja bersama-sama, atau memang pekerjaan yang dilakukan dalam bentuk satu visi dan pikiran untuk mencapai tujuan lembaga.
Teman-teman mahasiswa, dan untuk Anda yang hari ini berada dalam ruang virtual ini untuk mata kuliah kepemimpinan pendidikan, dalam konsep kooperatif ini sebenarnya memungkinkan pekerjaan menjadi tanggung jawab bersama yang dianut oleh seorang leader. Ketika kerjasamanya terbentuk, ketika sistemnya terbentuk antara bagian per bagian, ini sebenarnya akan membuka peluang, memudahkan si leader untuk mengelola lembaganya dengan baik. Kenapa? Karena melalui kooperatif ini, kerjasama ini akan muncul kepercayaan demi kepercayaan. Nah, kepercayaan ini yang menjadi landasan dasar dalam melaksanakan pekerjaan di sebuah lembaga sebesar apapun. Oke, untuk kejelasan terkait dengan hal ini Anda bisa coba googling atau menemukan bacaan-bacaan lain untuk menyempurnakan, tapi secara prinsip ini yang disebut sebagai prinsip kooperatif. Yang ketiga, rasionalitas, prinsip rasionalitas dan objektivitas. Sebagai pemimpin tidak akan pernah berhasil apabila Anda atau si leader menggerakkan organisasinya secara emosional, tanpa pertimbangan, tanpa rasionalitas. Artinya apa? Jika emosi merajai cara kita mengambil keputusan, cara berpikir, rasionalitas dan objektivitas akan berkurang. Dan pada gilirannya, keputusan-keputusan yang kita buat cenderung menjadi tidak tepat. Karena ada unsur lain yang mengikat, yang membuat kita memberatkan sesuatu, yang membuat kita memutuskan karena keterlibatan emosional. Rasional berarti pada kondisi real, ada rasio kejelasan. Objektivitas pada kebenaran objeknya. Artinya gini, meski ketika dua orang, dalam contoh sederhana, ketika dua orang yang tengah bermasalah, salah satu adalah orang yang punya keterlibatan emosional dengan kita, maka sedekat apapun hubungan emosional tadi, ketika kita punya rasionalitas yang baik, kemampuan objektivitas dalam memutuskan sesuatu sebagai leader, maka yang namanya hubungan tadi menjadi terabaikan. Yang dilihat di situ adalah secara rasional, siapa yang salah, siapa yang benar. Secara objektif kita menentukan, memilih orang yang tepat untuk diselamatkan atau untuk yang dihukum berdasarkan kebenaran dari alasan yang terjadi. Jadi bukan karena faktor X seperti yang kita alami hampir sebagian besar yang terjadi di lembaga manapun. Mudah-mudahan itu akan berbeda di lembaga yang Anda pimpin suatu saat kelak. Yang keempat, adaptabilitas dan fleksibilitas. Jadi ada dua nih. Prinsip adaptabilitas, kata dasarnya adaptable, bisa beradaptasi, mampu menyesuaikan. Fleksibilitas artinya fleksibel. Gimana maksudnya? Jika ada pendapat yang mengatakan bahwa satu-satunya hal yang konstan di dunia ini, artinya yang tidak berubah, jawabannya cuma satu. Apa? Ya perubahan itu sendiri. Karena selagi hidup, apapun bentuknya pasti akan ikut berubah. Nah, maka sikap kaku dan a priori dalam memimpin sebuah lembaga, memimpin organisasi, memimpin bangsa, memimpin keluarga, atau memimpin diri sendiri, ini menjadi merugikan. Merugikan diri Anda, merugikan orang lain dalam menjalankan peran Anda sebagai seorang pemimpin. Dan
Ini punya risiko yang besar kalau kita tetap a priori terhadap kondisi ini. Maka dari kefleksibelan tadi, fleksibilitas, sebuah organisasi akan bisa menjamin hubungan kerja, hubungan antar manusia dan tata kerja yang ada di lembaga tersebut sesuai dengan kenyataannya, dan masalah baru yang muncul yang biasanya kan selalu berubah itu akan bisa diatasi secara benar, tepat, dan baik. Perubahan tersebut sebenarnya bisa terlepas dari berbagai hubungan yang ada. Hubungan yang terkait dengan hubungan kemanusiaan antar orang-orang yang ada di dalam lembaga, antar staf, antar lini, antar bagian. Sehingga apa? Dynamic. Bekerja menjadi dynamic. Kenapa? Fleksibel, mampu menyesuaikan terhadap perubahan. Kalau perubahan ya jangan ditanya lagi, setiap detik, setiap saat akan terjadi perubahan. Persoalan teknologi misalnya, atau kondisi-kondisi tertentu yang sebenarnya biasa di luar dugaan. Misalnya persoalan COVID yang selama ini tidak pernah dikendalikan, jangankan terkendalikan, terfikirkan saja tidak pernah. Nah sekarang itu terjadi, dan begitu panjang waktunya. Maka setiap lembaga, setiap leader harus mampu mengambil kebijakan, mengambil keputusan. Apa yang harus dilakukan? Termasuk lembaga pendidikan, yang dulu perkuliahan, yang dulu sekolah tatap muka, sekarang dalam kondisi online dengan segala kekurangannya, pelan tapi pasti harus diatasi. Nah ini yang disebut sebagai fleksibilitas dan adaptabel, mampu beradaptasi dengan perubahan, kemudian sangat fleksibel untuk melakukan perubahan-perubahan, berada dalam kondisi perubahan itu. Jangan kaku dan a priori, karena yang akan rugi ya kita sendiri, yang akan rugi adalah lembaga, yang akan kita rugikan banyak orang dalam lembaga kita. Baik, kita lanjut ke yang kelima. Prinsip kelima adalah prinsip delegasi. Ini nggak bisa dibantah. Persoalan leadership berarti akan punya kaitan dengan delegasi. Karena tidak bisa selamanya nama pimpinan itu akan ada di kantor sepanjang hari, sepanjang waktu, sepanjang tahun. Akan ada kondisi-kondisi di mana sebenarnya dia tidak akan bisa ada di tempat sehingga harus mengambil keputusan. Sehingga perlu kondisi-kondisi di mana dia harus mempercayakan sesuatu kepada orang lain untuk mendelegasikan kekuasaannya. Nah, delegasi artinya apa? Kalau kita harus menjelaskan sebagai pemimpin pendidikan atau di lembaga pendidikan, apakah itu kita menyebutnya kepala sekolah, dekan, rektor, ketua jurusan, ketua prodi, seharusnya menyadari bahwa kemampuannya sebagai manusia itu terbatas, sehingga memang perlu delegasi, perlu proses pendelegasian kekuasaan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab kepada siapa? Kepada orang lain, kepada anggota, kepada staf, kepada guru atau siapapun yang menurut kita memiliki kemampuan yang bisa dianggap atau bisa dipercaya menerima pendelegasian itu, menerima wewenang itu, menjalankan itu dalam batas waktu tertentu. Sehingga apa? Lebih enak, lebih nyaman ketika harus meninggalkan kantor, meninggalkan lembaga. Lembaga bisa berjalan secara produktif dan pekerjaan yang harus kita jalankan di bagian yang lain tetap bisa kita laksanakan. Sehingga apa? Proses kerja secara keseluruhan bisa lancar, efektif, efisien. Tapi perlu pembinaan, perlu proses panjang, melihat, melatih, membentuk, menyiapkan orang-orang yang kita percaya, apakah dari skill, kemampuan dia untuk mengambil kebijakan, mengambil keputusan, cara berpikir kita, visi yang sama, pandangan yang sama, cara melihat organisasi atau lembaga. Ini memang butuh proses yang cukup panjang. Kita beralih ke berikutnya, masih dalam prinsip kepemimpinan. Tadi saya menjanjikan 10.
Baru 5 kita bahas, sekarang kita masuk yang ke-6. Istilah salah satu dari sumber yang saya elaborasi dari banyak jurnal adalah pragmatisme. Nah, apa artinya? Sekarang gini, pemimpin pendidikan itu harus dapat memang wajib sebenarnya membuat keputusan yang akurat, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan skill dan segala sumber yang tersedia di lembaga tersebut. Nah, ini merupakan salah satu ciri pemimpin yang baik. Mudah-mudahan Anda memiliki kemampuan ini. Kemampuan pragmatis. Ini adalah konsep kepemimpinan yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang tepat waktu, yang cepat, yang efektif, tapi tidak melanggar prinsip. Artinya apa? Pragmatisme ini terkait dengan konsentrasi pada fakta, bukan emosi atau harapan atau cita-cita, tapi pada fakta, pragmatis. Artinya lagi, pemimpin dalam konsep ini harus punya sikap realistik dengan rencana yang jelas, yang terukur dalam bertindak, dalam melangkah, dalam berbuat, dalam mengambil kebijakan, dalam memutuskan sesuatu. Dan semuanya harus produktif dan dalam situasi yang nyata. Jadi bukan cita-cita atau harapan atau sesuatu yang begitu indah. Nah, pemimpin pragmatis, kalau kita coba analisis lebih jauh, biasanya selalu berperilaku sangat praktis. Ciri-cirinya begitu. Selalu berperilaku sangat praktis. Untuk apa? Untuk mendapatkan sebuah tujuan. Biasanya mereka menyampingkan semua hierarki. Mereka menyampingkan diagnosis yang panjang. Analisa yang bertebaran, metode, sistem, keyakinan kadang-kadang lewat. Saking praktisnya orang-orang pragmatisme. Pemimpin pragmatis cenderung bertindak dengan melihat gambaran secara total dari sebuah realitas. Dan biasanya mereka lebih memahami resiko-resiko yang mungkin muncul atau mungkin akan muncul yang ada dalam realitas tersebut. Lalu dengan pengalaman kepemimpinan yang cukup panjang, dengan pandangan ekspektasi yang mumpuni, biasanya mereka akan mengambil berbagai keputusan, mengambil berbagai sikap melalui cara berpikir yang praktis untuk mengatasi resiko dan mengambil keuntungan dari realitas yang ada. Nah, ini barangkali gambaran dari prinsip pragmatisme ini. Yang ketujuh, ini menjadi prinsip dasar menurut saya dan ada di nomor awal sebenarnya, keteladanan. Karena leader yang namanya pemimpin itu memang selalu di depan, jadi contoh, jadi teladan, jadi uswatun hasanah. Memimpin lembaga pendidikan, apalagi pemimpin pendidikan harus menjadi contoh yang baik bagi siapapun, bukan bagi orang yang dipimpinnya, seperti guru kalau di sekolah atau pegawai, tapi juga untuk siswa. Kalau di lembaga pendidikan yang lebih tinggi seperti perguruan tinggi, untuk mahasiswa, apa yang dilakukan, apa yang diperbuat, apa yang dikatakan, ini akan menjadi gambaran untuk dicontoh oleh mereka. Jadi jangan salahkan pengikut-pengikut kita yang akan menjalankan tongkat estafet berikutnya. Siswa-siswa, mahasiswa bertindak buruk, ceroboh dengan tingkat disiplin yang rendah, atau perilaku-perilaku yang kita anggap tidak pada tempatnya. Karena itu yang dilihat. Maka benar sampai saat ini harus diyakini bahwa pepatah itu tidak ada yang bisa bantah. Guru kencing berdiri, maka anak kencing berlari. Apa yang kita perbuat menjadi contoh. Yang kedelapan,
Yang kedelapan, prinsip dari kepemimpinan itu adalah kita menyebutnya prinsip kejujuran. Artinya semua kita meyakini, memahami kata jujur itu bukan satu hal yang aneh, bukan satu hal yang berat, tapi pelaksanaan yang sulit. Jujur kata-kata, jujur perbuatan, jujur pemikiran. Untuk zaman sekarang sulit. Sulit sekali untuk dicari. Sulit sekali untuk dicapai. Tapi yang mau apa lagi? Karena kejujuran itu bukan hari ini. Kejujuran itu memang dibawa melalui proses yang panjang. Dia dilahirkan di mana, dari garis keturunan mana, kebiasaannya apa. Karena sekali dia bertindak bohong akan ditutup dengan kebohongan berikut, sehingga sampailah pada titik di mana kebohongan menjadi sebuah kebiasaan. Dan di sebuah lembaga dalam konteks birokrasi yang begitu panjang, dengan kondisi-kondisi politis yang begitu berat, kejujuran memang menjadi satu kata yang teramat berat untuk diterapkan. Jadi kalau Anda akan sampai ke titik ini dari sekarang, sesimpel apapun jangan jadi orang yang reasonable. Jujur saja, kalau memang tidak melakukan, tidak berbuat, tidak ini, tidak bisa begitu, ya sudah. Biasakan diri untuk tidak memberikan alasan macam-macam demi menutupi sesuatu yang sebenarnya tidak kita lakukan. Baik, teman-teman mahasiswa dan seluruh Anda yang ada di ruang virtual ini, saya pikir cukup 8, tidak mesti harus 10. Karena kalau kita coba gambarkan dari awal, tidak hanya 10. Banyak sekali prinsip-prinsip kepemimpinan, apalagi untuk kepemimpinan pendidikan yang harus diterapkan, yang menjadi pedoman dasar kejujuran, berpihak, berpijak, bertindak, berbuat, yang seharusnya tidak bisa dilanggar. Tapi itu begitu indah. Hanya saja ya, seberapa persen kita bisa melihat itu dalam sebuah lembaga, dalam sebuah bangsa yang sudah terkontaminasi dengan konteks politik atau kepentingan, sehingga hampir segala prinsip dilibas. Mudah-mudahan bukan pada Anda suatu saat kelak. Terima kasih banyak. Saya Dr. Hanif Al-Qadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.